Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Vindi Alfianita Yusuf, Nurlela Pakaya, dan Robiatul Dalwia Yusuf. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi matematika kelas 12 semester 2 untuk memenuhi UAS mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampuh Bapak Agus Syarif Rizka Nuha SPD MSI. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama, permutasi yang akan dijelaskan oleh Robiatul Dalwia Yusuf. Yang kedua, kombinasi yang akan dijelaskan oleh Vindi Alfianita Yusuf. Dan yang ketiga, materi kesebangunan dan kekongruenan yang akan dijelaskan oleh Nurlela Pakaya. Baik, masuk pada materi pertama yaitu permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu, atau urutan elemen diperhatikan. Terdapat dua macam permutasi. Yang pertama adalah pengulangan diperbolehkan. Contohnya adalah kunci PIN pada gawai sobat, angkanya bisa saja 24492. Yang kedua adalah pengulangan tidak diperbolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Adapun rumus dari permutasi yaitu sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3, di mana N adalah bilangan bulat positif dan faktorial adalah perhitungan dasar matematika yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Secara umum, rumus permutasi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu PR dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana N adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan dan R adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Adapun permutasi siklik, yaitu rumusnya P siklik dari N sama dengan N kurang 1 faktorial. Dan yang kedua adalah permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya P unsur sama dari N sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Untuk lebih memahami materi mengenai permutasi, masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak mungkin boleh berulang. Jawabannya, angka yang mungkin untuk mengisi satu digit kode PIN adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Maka, banyak angka ini akan menjadi banyaknya elemen keseluruhan atau N sama dengan 10, sedangkan R sama dengan 4, karena kode PIN mengandung 4 digit angka. Pada kode PIN urutan dalam masukkan angka perlu diperhatikan, artinya soal ini adalah permutasi. Maka rumus yang kita gunakan adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial. Di mana R adalah sama dengan 4 dan N adalah sama dengan 10, maka 10 faktorial per 4 faktorial. Sehingganya P4 dari 10 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial. Hasilnya adalah 151.200. Soal yang kedua adalah, jika ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar, maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan? Nah, jawabannya karena 4 orang ini akan duduk di meja bundar seperti pada gambar, maka kita menggunakan rumus permutasi siklik dengan N sama dengan 4. Rumusnya yaitu P siklik dari N sama dengan N kurang 1 faktorial, di mana N sama dengan 4. Maka P siklik dari 4 sama dengan 4 kurang 1 faktorial. Hasilnya adalah 3 faktorial, di mana 3 faktorial sama dengan 6. Dan soal yang terakhir adalah, jika panitia lomba ingin mengacak kata aku pintar, maka berapa banyak susunan acak yang mungkin untuk disusun? Jawabannya, pada himpunan keseluruhan terdapat elemen yang sama, yaitu huruf A yang berjumlah 2. Maka dari itu, kita akan menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama, di mana N sama dengan 9 dan A sama dengan 2. Maka, P unsur sama dari N sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Maka P unsur sama dari 9 sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial, di mana 9 faktorial adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial. Hasilnya adalah 181.440. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kombinasi.
Nah, kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan atau tidak diperhatikan urutannya. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Rumusnya yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dan kurang N kurang R faktorial, di mana N adalah jumlah total objek dari kumpulan dan R adalah jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Nah, jawabannya yaitu karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi, yaitu dengan N sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Nah, dengan rumus kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dan kurang N kurang R faktorial. Nah, kombinasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dan kurang 6 kurang 2 faktorial. Nah, kombinasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Nah, kombinasi 2 dari 6 sama dengan 30 per 2. Nah, hasilnya yaitu 15. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. 4 pesawat terbang akan 2 diantaranya akan diterbangkan ke Pulau Bali. Ada berapakah kemungkinan cara yang bisa dilakukan untuk memilih pesawat tersebut? Nah, jawabannya dengan rumus kombinasi yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dan kurang N kurang R faktorial. Nah, kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dan kurang 4 kurang 2 faktorial. Nah, kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Kombinasi 2 dari 4 sama dengan 12 per 2. Nah, 12, maksudnya, mohon maaf ya, kombinasi 2 dari 4 hasilnya yaitu 6. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu, Budi ingin membeli 5 potong roti di sebuah toko yang menjual 8 jenis roti yang berbeda. Di antara kelima itu, Budi sudah menentukan 2 roti yang akan dipilihnya. Berapa banyak kombinasi roti yang mungkin dibeli oleh Budi? Nah, jawabannya yaitu karena Budi sudah memastikan akan memilih 2 roti, artinya tersisa 3 slot roti yang akan dipilih oleh Budi, dan juga tersisa 6 pilihan dari semua jenis yang bisa dipilih Budi. Oleh karena itu, pengerjaannya adalah sebagai berikut, yaitu kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 6 kurang 3 faktorial. Nah, kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kombinasi 3 dari 6 sama dengan 120 per 6. Nah, hasilnya yaitu kombinasi 3 dari 6 yaitu hasilnya 20. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu kekongruenan dan kesembangunan. Transformasi kekongruenan dua bangun dikatakan kongruen apabila kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, atau sebangun dan sama besar. Syarat dua segitiga kongruen: pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua buah segitiga kongruen jika mempunyai 1. Dua sisi dan sudut yang diapitnya sama. 2. Sebuah sisi dan 2 sudut yang berada pada sisi tersebut sama. 3. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar. Selain itu, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah bangun datar tersebut sama. Hubungan dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat: 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama.
Ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian yang diapit sama besar. Nah, teman-teman bisa lihat contoh pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari kesebangunan dan kekongruenan. Selanjutnya yaitu aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah aturan penting yang berfungsi menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Aturan sinus dapat digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanannya diketahui. Segitiga ACR, sin A sama dengan CR per B, ke CR sama dengan B sin A. Segitiga BCR, sin B sama dengan CR per A, ke CR sama dengan A sin B. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh B sin A sama dengan A sin B, ke A per sin A sama dengan B per sin B dengan cara yang sama. Pada segitiga ABQ dan segitiga BCQ diperoleh A per sin A sama dengan C per sin C, sehingga segitiga ABC sembarang berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan kosinus segitiga ABC. Sin B sama dengan H per A ke A sin B, cos B sama dengan DB per A ke DB sama dengan A cos BAD, sama dengan AB kurang DB, sama dengan C kurang A cos B pada segitiga ADC siku-siku di D. B sama dengan AD tambah CD, B sama dengan C kurang A cos B tambah A sin B. B sama dengan C kurang 2A cos B tambah A cos B tambah A sin B. B sama dengan C kurang 2A cos B tambah A dalam kurung cos B tambah A sin B. B sama dengan C tambah A kurang 2A C cos. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tentukan panjang DB. Jawabannya AB per BC sama dengan AD per DE. AB per dimana BC itu sama dengan 17 cm sama dengan AD itu 14 cm dan DE 12 cm. Jadi AB sama dengan 14 kali 17 per 12. Jadi hasil dari AB sama dengan 19,83 cm. Maka panjang DB sama dengan AB kurang AD sama dengan 19,83 kurang 14 sama dengan 5,83 cm. Jadi panjang DB ialah 5,83 cm. Nah, itulah penjelasan mengenai materi permutasi, kombinasi, dan kesebangunan dan kekongruenan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kesetiaan tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.